Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobor ini. Dan seperti biasa masih ada kami berdua yang rencananya mau ngobrolin horor. Ya, sesuatu yang horor pastinya, tentunya ya Bro Ayung. Iya betul. Jadi nggak usah pakai lama, langsung aja waktu dan tempat dipersilakan buat Bro Ayung barangkali mau menyapa kawan-kawan semuanya di rumah gitu. Iya. Terima kasih Mas Riam atas kesempatannya. Tentu aku mau nyapa kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Jumpa lagi dengan kami berdua dan Mas Riam ada diriku yang niatnya ingin ngobrolin yang serem-serem ya Mas Bia. Nanti pada kenyataannya nggak terlalu serem ya, mohon dimaklumi ya. Iya benar-benar. Iya kan? Bro, mejanya jalan sendiri bro. Ada unsur apa loh? Kayak kemarin lagi, yang beda loh Bi. Kami gaiben. Nah ini, oke. Masuk ke cerita ya Bi. Langsung ya. Iya ini. Jadi ini adalah sebuah kisah tentunya. Ini adalah sebuah kisah tentunya Bi. Kisah dari trio pemuda di zaman dahulu. Itu tersebutlah mereka nama samaran tentu. Itu Slamet, Trisno sama Joyo. Mereka itu umurnya ya sarser, umurnya sama lah, masih imbang begitu karena SD-nya ya bareng, teman masa kecil begitu Bi. Ini lu sama siapa ceritanya? Enggak bukan. Orang-orang itu udah tua, udah tuir-tuir lebih. Itu tahun berapaan kira-kira? Ya tahun-tahun lama. Sekarang lah. usianya udah berapa? Sekarang usianya udah bangsa 55, ada yang 60 begitu. Ya tahun 60-an lah ya. Iya, kalau ngobrol sama mereka pada saat rehat kerja kuliah atau apa kan enak. Ada rokok, ada kopi, ngobrol ki tahu itu bohong atau enggak, yang jelas itu matang kata orang. Ya kan begitu. Nah itu daripada ngobrolin politik, ngobrolin vaksin yang sampean nggak vaksin, mendingan ngobrolin yang serem. Ada nggak? Aku bilang begitu. Serem mah, kehidupan kami aja udah serem, bukan kehidupan, ketemu memedi begitu loh. Yuk ceritakan. Yuk kon beyok katanya begitu. Yuk kamu aja yuk. Loh, Joyo ngomongnya sama itu masih bareng-bareng dari kecil, tua-tua kayak gitu sama Bi, masih nongkrong juga. Itu ngomong lagi, Mat, sampean bio Mat. Ente Mat sih ngomong Mat, ini nggak usah saling tuding. Kok aneh? Kenapa aku ngomong cerita serem kalian Mat ini yo emang ngalamin bareng? Iya, kita ngalamin bareng makanya ini seru. Kalau yang cerita aku yang ngalamin takutnya dibilang bohong. Ini bertiga loh serem banget. Nah itu Slamet, Trisno dan Joyo, bisa dipanjangin Slamet, Trisno, Joyo. Itu bisa dibikin PO ini apa? Iya, PO Slamet, Trisno, Joyo. Iya, itu ada ide mahal ini Vi. Slamet itu selamat, Trisno itu cinta, Tresno ya. Jaya itu kejayaan. Itu tiga nama yang sangat bagus ya. Bisa kalau misalnya ada yang orang menunggu kelahiran bisa itu buat dipakai buat nama anaknya. Mereka adalah tiga orang pemuda, orang pemuda yang mereka sendiri Keris Naga Jigong. Iya, terus Naga Jigong, Lok 14. Itu mereka itu seorang pemuda yang sangat konsisten untuk selalu bertahan di kampung apapun yang terjadi. Katanya mau sugih mau melarat, mau keadaan berganti kayak apa, kamu mau beristri beranak pinak, aku juga, kita harus tetap di kampung ini, tetap harus berada di bumi pertiwi ini. Lebaynya begitu Bi, paku buminya. Dan karena mereka itu dari dulu bisa dibilang pemuda nakal sih enggak, tapi kayak ada dedikasi yang besar buat desa begitu. Jadi pengaman apa-apa itu kalau nggak selamat Trisno Joyo yang maju di depan. Nggak yang ada yang nggak beres, daripada laporan ke Linmas lebih ke mereka dulu Bi. Jadi mereka yang nyaring lebih dahulu baru ke aparat desa begitu. Ya seperti itu. Lah emang kalian itu sebagai apa? Aku bilang begitu kan ya. Loh sekarang nggak terlalu. Iya kalau sekarang nggak terlalu, tapi kan nama kita masih bergaung katanya. Sombongnya begitu mereka. Nah kenapa pendapatnya mereka seperti itu harus selalu di bumi pertiwi, di kampung itu nggak kemana-mana? Ternyata kirain mereka sangat berdedikasi atau pengen tadi megang. Aku emang harus di kampung, membesarkan kampung. Tapi karena alasannya ternyata cukup lucu Bi. Mereka itu dulu lagi masa muda, pengen kerja. Jadi sana sini orang tua tetangga pada ngomong, zaman itu pernah ada
kekeringan, tapi nggak terlalu lama. Jadi kerjaan di sawah itu jarang gitu ya, susah. Akhirnya semuanya itu dari dulu juga banyak orang kan ke kota, ngerantau, berdagang atau apa kerja di sana. Mereka itu sebenarnya enggan, tapi karena memang didorong oleh orang tua, sering dipaido bahasa sininya ya, sering diomongin nggak enak, nganggur-ngangguran toh. Itu berkebetulan ada seorang tetangga, itu katanya dia punya koneksi besar, ada koneksi di sebuah restoran di daerah Jakarta, Bi. Katanya, Mat, Tris, kalian mau kerja nggak? Ini ada kerjaan mantap katanya, gajiannya gede. Di mana, Wak? Masih ikutin manggilnya Wak, karena di Tua kan biasanya di sana manggil tetapnya Wak kan begitu. Itu di restoran. Pokoknya kalian di sana itu gajiannya hebat, makan bebas, terus itu ada tempat tinggalnya juga, ada mesnya. Pokoknya nyaman wis, nggak kayak yang lain. Oh iya ya mau. Mereka gayung bersambut seperti itu, senang banget. Tapi nanti dulu ngomong sama ibu bapaknya kalian dulu. Yang namanya kayak gitu kan tesnya panjang, didramatisir begitu, Bi. Ada pendaftaran, lamaran. Sekolah apa enggak kalian? Sekolahnya cuma SD paling seperti itu kan, Bi. Angel dibikin seperti itu, angel SD. Lah emang kudu Bi ya paling ora ya SMP, paling enggak juga SMP. Gak ada cara lain, Wak. Nyogoknya apa? Itu yang ditunggu-tunggu oleh tadi, Bi. Akhirnya pancingan seperti itu. Oh, kena iki. Yo, kudune yo ngomong sama ibu bapak, jual kambing apa pake jual oli apa, lah. pada olinya. Pira, Wak, berapa? Itu katanya 500.000. No, 500 wong telu no. 500 berarti wah bagine angel katanya, 500 dibagi 3 itu bilangan yang susah, Bi. 500 bukan bertiga, kamu 500, kamu 500. Oke, Wak. Di sana itu sebulan sudah balik lagi, kamu udah dapat makan, pakaiannya dikasih katanya, pakaiannya dikasih. Ya iyalah, padahal mungkin kalau seragamnya iya, Bi. Pakaian yang lain kan mereka akhirnya sepakat ngomong ke orang tua masing-masing, meyakinkan, dan mereka nggak ada yang curiga, namanya orang desa lugu, Bi. Ada seperti itu, jual-jual ini itu. Mereka berangkat ke Jakarta, tentu dengan alamat yang dikasih oleh tadi ya, orang yang mau masukin pekerjaan. Itu katanya nggak pernah lihat Jakarta kayak apa, naik bis ke sana, Bi, di zaman dulu itu nyari susah, tapi banyak ketemu orang baik, sampai diantarin alamat tadi, Bi. Ternyata itu alamat fiktif, Bi, nggak ada alamat seperti itu. Mereka udah bener-bener berharap banget, dan orang tua juga ada yang minjem ke kaji siapa nanti dipulangin. Itu bener-bener malu, nggak ada kerjaan di situ. Akhirnya pulang lagi. Udah langsung pulang. Kalau sekarang kan bisa dikontak lewat HP. Wah, Priman, aku di sini posisinya. Itu nggak ketemu sama sekali. Alamatnya aja saya ngesopi di sana nggak ada. Akhirnya, nah itu di sana kita nyampe sempat gembel katanya. Orang nggak punya duit, cuman buat ongkos doang. Jadi itu mereka pokoknya keliling, ada warung, ada sisa makan kayak gitu sampai mau 2 minggu katanya. Sialan banget itu katanya. Siapa yang namanya Wasrap apa siapa itu yang Wasrap lah, manggilnya Srap begitu. Itu kita bisa ditipu mentah-mentah, nyampe sana duitnya tok yang rahib, kerjaan nggak ada. Lah bisa pulangnya gimana? Ngamen, akhirnya ini tepuk tangan, nyanyi lagu-lagu apa ya, lagunya Mas Abi katanya, dulu dangdut lama kan. Itu dikumpul-kumpulin, prihatin nyampe bisa. Pulangnya aja ikut truk ekspedisi katanya, seperti itu. Dan sampai saat itu kita nggak pernah bakal ngitek katanya, ngitek Jakarta, Bi. Orang sudi katanya, moh pokoknya. Kemarin aja anakku dapat orang sana, mantu, moh aku mau melu. Orang Sambojo kalau orang Jakarta. Lu yang salah kan Wasrap bukan Jakartanya, kenapa kalian itu jenengan itu marah banget sama Jakarta? Yo kalau Wasrap ngomong kayak gitu, kalau Jakartanya nggak ada ya nggak bisa kayak gitu. Aneh maning, Bi, ya disalahin Jakartanya, Bi. Ya gini, cerita serem aja lah, cerita apa ya, Mat, kamu aja yang cerita, sampean kedawan katanya, bahasa basinya kedawan gitu. Akhirnya Selamat yang nerusin cerita, Bi. Ceritanya kayak gini, kita kan dari dulu bareng. Nah itu semua masalah di desa ini kita harus tahu. Pokoknya kita menjaga desa ini. Tapi nggak jadi aparat, nggak jadi apa, Bi. Preman kali aku bilang gitu katanya. Bukan preman, tapi kita harus menjaga desa. Ya wes, terus ada apa?
di desa ini yang namanya serem-serem di daerah dulu itu nggak kayak rame kayak sekarang. Udah banyak lampu, udah banyak orang main di luar. Dulu itu asal maghrib itu sepi banget. Wong-wong orang-orang udah sepi dari sawah. Itu maghrib udah di rumah. Paling kalau ada acara selamatan atau baru keluar isya dari musola udah celep. Itu mau suara jangkrik top. Nah itu tapi tetap aman. Kalau orang ada ngeliat memedi, ya lumrah. Namanya jam segitu masih diumbar katanya. Memedi masih diumbar. Memedi ada yang ngingu atau gimana gitu. Dimana aja biasa ngeliat. Ada yang takut, ada yang nenangin, seimbang begitu. Jadinya nggak terlalu momok begitu. Tapi di desa ini dulu, kata itu bukan di desa Kubi. Di desa ini dulu, di ujung sana dekatnya sawah, itu ada sebuah rumah tua. Ada sebuah rumah tua. Itu ada ini surat tanda lahirnya gitu enggak? Rumah Kalau tahu dia tua gitu. Tua ya, bisa jadi. Rumah ini dibikin, enggak ada pasti. Ada pasti. Rumah tua itu biasanya kalau di bawah hubungan ada catatannya. Ada catatannya kalau enggak L begitu di bawahnya tahun sekian-sekian. Ya, kadang di gentengnya itu dicap godong-godongan begitu, dilabur. Nah itu rumah itu suwung udah lama sekali, tapi enggak ada satu orang pun yang mau, jangankan masuk, nyetek latarnya aja males. Di situ nggak awan nggak bengi katanya, karena kebun-kebun masih ini kan lebat ya. Katanya nggak bengi, nggak siang nggak malam. Itu sering ngeliatin yang kayak gitu. Kayak gitu tuh apa bro? Ya memedi Bi. Memedi itu apa? Memedi adalah hantu Bi. Hantu adalah hantu apa gitu. Gos. Nah seperti itu. Terus. Nah itu males, orang mau ke sawah lewatnya suka mendingan di belakangnya rumah tadi. Ada jalan setapak yang dengan sendirinya karena kebun sering dilewati jadi jalan gitu. Itu jadi jalan. Padahal depannya dia itu jalan gang kecil, tapi mereka menghindari rumah tersebut. Nah satu ketika itu kata orang tuaku dulu, itu ada yang punya, tapi orangnya udah kewetan. Katanya sih, lah ada warisannya apa enggak? Ada anak cucunya apa enggak? Ada, pernah pulang ke sini, tapi udah lama sekali ya begitu, puluhan tahun begitu. Nah suatu ketika orang itu pulang, Bi. Orang yang tadi ahli warisnya. Ahli warisnya pulang. Pulang udah tua, seumuran tadi Slamet sekarang gitu. Dulu Slamet masih muda kan. Berarti umuran 60 50-an lah. Itu ada seorang tua itu pulang. Wonge medini katanya. Orangnya itu menakutkan dari tampangnya. Kayak dukun apa ya, jadi sebenarnya pakai ikut kemana-mana pakai ikat. Kerja apa enggak? Lah enggak kerja orangnya di rumah itu. Ya orang kan maksudnya tegur sapa sama tetangga itu lumrah, apalagi orang baru walaupun dia lahiran situ atau apa gitu ya. Itu enggak serawung, enggak tegur sapa sama tetangga. Rumah pun kayaknya enggak kelihatan dibersih-bersihin. Jadi masih kayak gitu sama. Dari tumbuhannya, dari modelnya itu sama, cuman bedanya ditungguin dan nggak dilistrikin katanya, Bi. Nah ini mencurigakan buat kami, bagi kami. Tiga penjaga, tiga penjaga kampung itu ya. Bagi mereka apa namanya Rangers desa gitu ya, Bi. Itu mencurigakan buat kami. Nah lebih-lebih lagi setelah hari berikutnya. Mencuri enggak kan gitu? Mencurigakan. Gitu. Apa iki? Sekedap. Ini mencurigakan buat Slamet, Trisno dan Joyo. Ini sesuatu gitu. Lebih-lebih setelah berapa hari kemudian, kok mulai ada tamu di rumahnya si tadi. Itu namanya Katimin apa sopo itu nyebutnya. Itu siapa, tamunya atau si orang itu yang punya rumah tadi? Tapi diiyakan oleh orang tuanya Slamet dan lain. Iya memang itu kecilnya aku lihat katanya. Usia kecilnya ngeliat Mas, pantaran orang tuanya mereka juga. Tapi memang dari dulu orangnya diem gitu, nggak banyak main sama kita kata orang tuanya Slamet dan nggak gaul ya. Nggak gaul begitu. Nah itu kurang disukai dan inilah mencurigakan buat warga. Ini sebagai Rangers desa mereka merasa harus mengawasi itu, padahal nggak ada yang bayar, Bi. Tapi ini tanggung jawab kita gitu loh.
Nah ini lebih mencurigakan lagi setelah hari-hari berikutnya itu mulai ada tamu datang. Tamunya necis Bi katanya. Necis Bi ya Pak. Celananya gaib. Iya celananya pakai lepis katanya. Ini celana gaib, celana jin ya. Iya kadang-kadang orang yang dasian begitu, kayak Pak Camat katanya. Maksudnya datang gimana? Enggak pakai mobil halus. Mobil halus ya mobil itu yang kayak punya Kaji. Nah itu nama mobil bagus. Mungkin sekarang ngomongnya mobil halus, biangel itu campur bahasa Sunda. Apa iki? Halus kan bagus. Halus bagus. Iya mobil bagus, benar. Itu lah, lo koyo berarti kalian pasti jenengan itu duganya ini profesinya sebagai apa yo tak gitu. Dukun, wis jelas dukun. Nah, aduh. Terus mereka memang sering mampir-mampir, ya nggak tiap hari, tapi banyak kan tiap hari itu ada. Kayak wis terkenal Mas kayak gitu. Itu jadi merasakan warga semuanya jadi nggosipin itu. Dan kalau misalnya orangnya serawung nggak masalah, maksudnya orangnya sering tegur sapa, keluar ada selamatan diundang katanya diundang aja, kabar baik katanya begitu Bi. Jadi kalau dikasih undangan nggak ya orang mau datang mau enggak bodoh amat ya, tapi kan masih diterima itu katanya bawa pulang aja langsung kayak gitu Bi. Itu nyebelin banget. Mau ngapain Bi? Gue mau pindah posisi aja. Aku juga Bi. Biar gue lebih nyimaknya enak ngadep ke gitu sini ya, gitu. Nah itu katanya namanya ngatimin dengan packaging modelnya selalu pakai ikat, rambutnya gondrong ikat, kumisnya sebuah pelang begini. Petentang kalau sore ngadeg ngarepe lawang begini. Ntar sebelah lornya ngeliat, entah ngeliatin apa terus mulut ya. Itu yang aku lihat tuh kumisnya kayak gitu, kayak umis apa gitu, mendawamkan sesuatu. Terus kayak gitu nanti sebelahannya lagi segitu termasuk udah. Kalau malam jarang ada tamunya pagi malahan. Nah ini yang lebih mencurigakan warga lagi dan merasa kami harus bertindak. Aku bilang sosokan banget nyebelin. Namanya penjaga. Iya kan sosokan banget lah menurutku. Nyebelin ini gara-gara rokok apa-apa kok ngomongnya bisa lancar begitu loh Bi. Bertiga itu habis pulang nguli Bi. Jadi apa namanya nganuin buat bawang merah sih. Nyeluwat apa itu habis macul padahal belum nyampe ke rumah. Ketuan ngobrol seperti itu. Ini mencurigakan banget, apalagi malamnya. Biasanya kan ya namanya malam suara jangkrik apa, rumah itu mau serem, ada penampakan juga biasa. Jadi lebih sering orang lihat, bahkan bocah kecil tahu-tahu nangis kejer. Anak kecil dulu kan kadang-kadang mau pakai celana gak pakai baju, nangis kejer biru katanya ngelihat yang kayak tadi ya hantu lah siang-siang dimemedi di situ. Itu apa ada pengaruhnya sama Katimin yang udah pulang tadi? Ada, pasti ada katanya. Soalnya setiap malam atau sore, kadang-kadang pagi jam 7 atau jam 9 selalu bau kemenyan diobong. Berarti kalian semua jenengan meyakinkan bahwa itu profesinya dukun. Iya, kata mereka. Iya, ini dugaan kata dia begitu dan itu harus diselidiki. Nyebelin banget selidiki segala macam sih. Nah, pihak kelurahan apa ngerti? Mereka ngerti, tapi biar kami aja, kita yang di depan. Ini kan sebenarnya upaya apa enggak sih? Enggak. Ya enggak katanya, tapi ada tanggung jawab begitu katanya, Bi. Istri-istri ngerti, istri-istri mendukung. Enggak lah tahu gitu, Bi. Nah, itu akhirnya di malam tertentu mereka pokoknya rotasinya Katimin tentu manusia biasa yang harus beli rokok, harus ke pasar, belanjanya gimana, diperhatiin normal, ke warung juga bayar pakai duit, duitnya lempang-lempang katanya merah-merah, mungkin karena banyak tamu ya. Tapi di malam terutama Selasa Kliwon itu udah akhirnya kan berapa bulan gitu ya, diperhatikan udah 2 kali setiap malam Selasa Kliwon dia keluar lewat pintu belakang ke kebun. Itu nenteng sesuatu, Bi. Yang mengintai juga bertiga tadi, Bi. Pengintaian pertama itu bertiga, mereka benar-benar takut, ngeri, tapi nggak nyampe ini mau diapain sih, tapi sempat keluar nembus ke kebun, udah mereka cukup, nggak dilanjutin. Nah di bulan berikutnya itu mereka ngajak warga, Bi, ngajak warga meyakinkan bahwa si Katimin itu membawa sesuatu yang mencurigakan. Lagi-lagi mereka cuman sampai di situ. Tadinya sih Slamet, Trisno dan Joyo pengen nyampe mana sih, mau dibawa kemana? Di belakang rumahnya agak jauh memang ada sungai, Bi.
itu masuk ke kebun mau ngapain. Tapi ternyata yang tadi warga-warga yang semangat itu, termasuk ada aparat desa, Linmas juga, Pak Lebih juga hadir waktu itu, katanya orang wis dudu urusane katanya, bukan urusan kita. Lu piye Bi? Kayonge angel, serem katanya begitu. Itu di bulan ketiga mereka memutuskan di Selasa Kliwon tadi nggak mau ngajakin warga. Ini Mat, tanggung jawab kita Mat. Iya lah no, ada apa-apa juga kita juga. Citra desa ini gimana no, kalau orang-orang di atas pundak kita. Iya, gitu bener sih, di atas pundak kita. Kita sebagai ini kan harus benar-benar melindungi. Akhirnya, nah, resikonya gimana? Resiko harus kita ambil apapun itu. Syahid bisa ngomong kayak gitu. Kayak wong podo ngomong apa, tapi serem juga Bi. Tapi pikir aku, ini endingnya apa? Langsung aja Wak, kemana endingnya Wak? Nah, kamu aja no. Trisno yang suruh ngomong, estafet kan nyebelin Bi. Lo biar rasain semua yang cerita, jadi kita nggak bohong, kita bertiga gitu. Ya wes, sekarang Wak Trisno Wak cerita Wak. Itu ceritanya ngomongnya rada ngomongnya angel, gagap-gagap Bi. Ya lo bengi gue kan kayak gitu ngomongnya. Selamat ganti aku, maaf ya. Iya wes. Selamat baik ngomongnya gitu Bi. Jadi ngomongnya gak ulangi lagi. Angel Bi udah sekali aja. Jadi tak contohin begitu. Trisno cerita begitu sampai jam 12 ini aja udah jam 11 gitu kan. Udah akhirnya dilempar lagi ke Selamat. Selamat cerita bahwa malam itu kami benar-benar bawa senjata Bi katanya. Siapa tahu ya bukan apa-apa ya, ada hal yang tak diinginkan. Soalnya siangnya sore ada orang gede-gede datang pakai mobil halus, katanya begitu. Pakai mobil halus, orangnya sedepa itu tegap. Tapi ono sing metenge blendis. Ana yang ngomong kayak gitu bisa. Itu bose atau itu bose. Itu malamnya itu terus tapi Katimin keluar lagi lewat belakang rumah Bi. Kayaknya mau apa nggak ngerti. Keluar tengok tapi sempat dehem kayak gitu sekali. Emang kelihatan belakang rumah kan nggak kelihatan, tapi kalau dulu biar kata gelap kalau ada ruang kosong tetap kelihatan. Matanya udah menyesuaikan ya. Itu kami ngikutin sampai masuk ke dalam kebun. Itu bener bawa sesuatu yang ditenteng tapi dibungkus sama karungnya bawang karungnya garam itu lebih karung pupuk plastik ya ditekuk beginilah 4 ujungnya ditenteng begini. Dia masuk ke dalam kebun tapi kayak nasi nyericis gitu loh. Nyericis itu apa? Nyericis itu ada yang netes. Tuh, mat gede apa itu? Jangan kencang Mat, darah jangan kencang. Wah, mateni wong jangan kencang. Kita lihat resikonya seperti apa. Udah kita ikut aja itu dari jauh, jangan sampai menimbulkan kresek-kresek begitu Bi. Itu ternyata masuk ke dalam kebun, di tengah kebun itu tanpa sepengetahuan mereka luput begitu lah dari pengintaian mereka. Kebun itu memang udah dibersihin Bi semuanya. Jadi ada tanah yang lapang sekitar 2x2 meter lah seperti itu. 4 meter persegi. Ya 4 meter persegi. Kesananya kebun lagi, dapuran bambu baru kali agak gede Bi. Itu mereka akhirnya mengintai itu di balik bambu-bambu yang pinggir kali. Nah ini yang bikin serem, Selamat ke ngomong ngejaki ngintai kok malah di tempat yang kita sendiri lebih serem lagi. Loh, udah tali mangsane perembet. Berarti mereka itu ngintai, di atasnya itu ikut begini Bi, ular tali mangsa. Itu mereka nggak takut, tapi takutnya kan gigit Bi. Jadi salah posisi, tapi udah kadung begitu akhirnya. Mat, primet gimana nih Mat? Kita pantau. Itu kan nggak kelihatan, aku bilang. Tetap kelihatan. Kita itu ada agak deket banget. Tapi kita juga pegangan bambu-bambu itu Bi. Ya kadang-kadang geser tapi pelan-pelan. Nah, ketika itu dia itu berhenti di sana, si tadi Katimin itu berhenti. Itu ternyata nyulet, ngobong kayak runta-runta begitulah. Ranting-ranting kering dinyalain kayak bikin tabunan begitu. Tabunan apa? Tabunan berarti nyalaan ini api unggun lah begitu. Api unggun tapi nggak gede-gede banget, kecil. Itu dari sana kelihatan jelas semua, tapi kita masih deg-deg. Ini Katimin bawa apa di karung, digetakin begini, yang kelihatan di gelap-gelap itu cuman ada apa ya, kayak kepala gitu lebih, wis
mereka udah dikduk ini jelas pembunuhan, ini nggak beres, jelas pembunuhan begitu kan. Pas dia itu tahu-taunya Katimin itu nyulet ini lagi, setanggi lagi, ada kembang 7 rupa begitu Bi. Ya sepertinya bunga-bunga seperti itu ya, dibungkus pakai daun sih. Nah itu nyulut setanggi di dekat perapian tadi. Tahu dia baca-baca apa yang kelihatan kumis dihitam itu masih kelihatan kayak gitu. Tuh baca apa itu, mendadak di lingkungan itu anginnya kayak muter-muter di lingkungan itu, anginnya muter. Yakin kalau ini bukan tentang desa, kita nggak mau kayak itu. Keren banget aku bilang, kalau bukan tentang desa, kita nggak mau. Itu udah mulai ngeri. Nggak sampai di situ Mas. Tahu-tahu ini yang jadi kita tahu itu apa, tapi yo leganya piye? Yang dibuka itu kirain itu kepala orang, ndas wedus Mas tahunya. Jadi ndas wedus baru Bi, masih darahnya masih ngericis. Itu lain bisa kelihatannya gimana? Kan ada tadi tabunan. Jadi kelihatan itu ya udah sungune cilik katanya, raine wedus untune ngono lho. Sampai jelas banget ini asli aku bilang begitu. Terus diapain? Habis dia baca-baca begitu, ndasnya diberangas di itu, dibakar di api yang tadi. Cuman nggak lama. Cuman baunya ini semelentang nanti tekan sampai tempat mereka itu ngintai Bi. Itu mungkin kemana-mana ini baunya. Itu tahu-taunya dia bawa pacul, dikorek-korek itu tanah di depan itu, dipendem tapi angel apa ya? Diurugi, lebih tepatnya diurugi. Bukan mendemnya bukan di tanah yang dipacul tapi sampingnya Bi. Ini tanah yang buat nguruk. Tanah yang buat ngurukin. Itu Katimin itu pergi. Loh pergi gimana? Iya pokoknya ninggalin itu. Lah terus kayaknya sih balik. Tadi kan si siapa namanya Joyo disuruh ngikutin. Positif katanya. Iya balik rumah. Itu ditungguin sama Joyo sebentar. Itu lawangnya bunyi, pintunya bunyi kletek, berarti kan dikunci, nggak keluar lagi. Mereka itu akhirnya nungguin di situ Bi. Nggak jauh karena Katimin udah masuk kan ya. Mereka mendekat. Ini mau ada apa sih digituin Bi di situ? Itu anginnya makin muter, itu banyak kayak daun-daun keringnya ikut naik begitu ya. Ini apa, si tabunan itu makin mengecil. Tanggung bro. Ya. Maning aden bro. Itu tabunan mulai mengecil, mereka makin mendekat. Itu tanpa disangka-sangka bikin kaget. Itu tahu-tahu begitu aja, kayak kabut ireng katanya, kabut hitam, tapi dari berbagai penjuru, mungkin lewatin kita, tapi kita nggak sadar, tapi hawanya merkitik, merinding begitu, tahu-tahu enggong dari berbagai penjuru, itu pada datang, Masya Allah, katanya, bentuknya nggak umum katanya, jadi yang datang itu ada yang mungkin apa yang hewan-hewan yang ada di muka bumi kata mereka begitu ya, itu ditiru modelnya, tapi kepalanya kayak orang, kadang ada talingnya begitu, tapi ada yang jalannya begini, ada yang kayang Bi, jalannya kayang begitu, itu nyamperin tadi ya, kepala kambing itu, iya gundukan tadi nyamperin ke situ, bahkan ada yang berdirinya di tabunan ini geni tadi api, nggak kebakar, setan jinian ya katanya begitu, setan kali ya begitu, itu ngumpul gembel di situ kayak berusaha buat ngantri nyesel begitu Bi, tapi bisa menurut pandangan kami kelihatan, jadi dikorek-korek itu mereka rayahan itu Bi, jadi mereka berebut tadi apa yang dipendem. Nah terus sampai mana lagi, sampean takut semua, bukan takut lagi, kita nggak bisa ngapa-ngapain, cuman bisa nonton, ini Katimin ritual apa, kita nggak bisa tahu itu kan ya, nggak bisa tahu ini sebetulnya mau ngapain, ya taunya kita lagi berdebar-debar takut begitu, ada makhluk agak kecil tapi nggak bisa masuk ke tadi rimbun-rimbunan orang, makhluk-makhluk yang lain tadi nyesel tadi, ya emang lingkarannya jadi 4 meter tadi penuh Bi. Dan mereka itu ngomong nggak jelas bahasanya seperti itu. Makhluk yang nggak dapat jatah mungkin ya, nggak bisa nembus. Lama-lama kan diperhatiin sama mereka, ini lagi ngapain? Bukannya sampean pergi aja itu kan bahaya. Lah kui Mas, aku lali kayak kepoto dalam lihat begitu. Makhluk itu kok malah ngelihat ke arah kita. Itu yang paling serem katanya. Jadi kalau tak contohin katanya begini. Dia berusaha masuk susah. Gerakannya kayak gini ya, berusaha masuk susah. Tapi lama-lama dia berhenti.
klek sekali kayak gitu Bi, rambutnya panjang tapi nggak panjang banget gitu, ini badannya kayak rada hijau begitu ya, dia itu klek terus ngeliat ke belakang pelan banget, Mat katanya begitu, Mat no piye cuk ayo kita larinya kemana, mentok di belakang itu kali Bi. Jadi kalau ke sini takut malah menimbulkan bunyi, malah nyerang semua, pikirannya mereka begitu, jadi pasrah. Makhluk itu ngelihat begini, jadi nengoknya katanya alon banget, sekali terus kayak gitu ngeliat ke arah mereka. Nah kelihatannya mukanya nggak ada, cuman hitam doang, tapi kita ngerti itu ngeliatin kita, itu jalan ke arah kita, enggong kayak itu. Yang aneh dari kecil itu tambah gede begitu Bi. Terus apa Mas? Ya wis aku mundur kejebur kabeh katanya begitu, kejebur semua. Itu kejebur semua tapi jadi kayak buyar. Jadi kita itu berusaha, karena air waktu itu kan arusnya kencang, emang cadas sungai-sungai begitu kan. Kita berusaha naik sebisanya. Itu lupa bahwa di atas itu ada gituan Bi. Pas kita naik, yang bikin nyebelin, Selamat itu bukannya nyebrang yang nggak ada makhluknya. Ke situ, ayo ditunda begitu Bi. Naik ke situ. Yo kayak di Bayamangap katanya. Jadi makhluk itu bukan ada di kuburan tadi, tapi di baris nungguin mereka. Itu serem banget asli, mana aku bilang. Wah itu serem banget cerita itu. Iya ditungguin, jadi di belakangnya Selamat. Mat burine katanya begitu. Mat belakangnya. Selamat tetap nggak ngeliat ke belakang. Ayo naik. Itu belakangnya. Itu pas Selamat itu sadar dicipratin sama air. Itu nengok ke belakang baru. Dia cuma bunyi, Allahu Akbar, beleng langsung kayak gitu, nyemplung bareng, dan mereka akhirnya namanya, bukan nyebrang, menghanyutkan diri, menghanyutkan diri daripada nyebrang juga nanti kelihatan begitu ya. Mereka menghanyutkan diri, agak jauhan dikit, itu ada kedungan dekat pintu air, mereka akhirnya naik dan itu kejadiannya sampai segitu, dan mereka sempat nggak ketemuan bertiga selama berapa hari gitu. Katanya meriang Bi, katanya meriang pas ketemuan lagi, tapi nggak diomongin sama aparat desa dan lain-lainnya. Mereka cuma memantau aktivitasnya Katimin. Tapi ini cerita yang angel katanya Mas. Katimin itu di situ sekitar 4 bulan dok. Kejadian kayak gitu sekali kami menyaksikan, bulan berikutnya kami nggak ikut-ikutan. 4 bulan itu Katimin udah nggak di kampung itu lagi. Tapi berarti nyampe sekarang itu nggak tahu apa sih yang sebenarnya dilakuin sama si nggak tahu. Mungkin penalarannya mereka dia seorang gembala dukun, ini ritualnya seperti itu, gitu, memanggil dia seperti iya, itu. peliharaannya gitu lah. Iya ya. mungkin. Itu aja sih Bi. Oke. Ya. Ya, oke. Ini karena tahu sendiri lah ya. Jadi kita cepetan aja. Terima kasih Bro Ayung atas ceritanya. Semoga cerita ini bisa tetap menghibur kawan-kawan semuanya ya. Meskipun kayaknya tadi terlalu serem ya Bro Ayung ya. Lupa kita sensor gitu Kita ya. lupa. Terima kasih banyak Bro Ayung, terima kasih kawan-kawan semuanya di rumah. Semoga siapapun itu kita dimudahkan dalam hal apapun ya. Termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat semoga tetap dijaga kesehatannya. Terima kasih banyak dan mohon maaf sebesar-besarnya kalau misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, telinga kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa di ngobor selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.